Cerita dimulai dengan memperlihatkan dua orang sahabat yang sedang tidur. Dua orang sahabat tersebut bernama Jonyung dan Dae-jin. Saat itu Jonyung menginap di rumah Dae-jin. Tak lama kemudian Jonyung tiba-tiba terbangun karena mimpinya. Setelah itu dia langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan CD miliknya. Saat sedang membersihkan, tiba-tiba ibu Dae-jin yang bernama Si-young datang dan membantu membersihkan CD miliknya. Keesokan harinya, Jonyung dan Dae-jin sedang membicarakan permasalahan tentang wanita. Kisah mereka dengan wanita tidaklah sama. Jonyung yang sangat pemalu jika berhadapan dengan wanita membuatnya selalu ditolak oleh para wanita. Berbeda dengan Jonyung, Dae-jin sangat populer sekali di mata para wanita cantik. Namun sayangnya dia tidak tertarik dengan wanita-wanita itu, melainkan dirinya justru tertarik kepada ibunya Jonyung. Kemudian muncullah seorang wanita bernama Yorin. Di sini terlihat Jonyung sangat gugup akan kedatangan Yorin. Sementara itu Dae-jin kemudian bergegas untuk pergi dan meninggalkan mereka berdua agar Jonyung bisa lebih dekat dengan Yorin. Namun sayangnya Yorin tidak menyukai Jonyung dan lebih tertarik kepada Dae-jin. Singkat cerita, terlihat Dae-jin yang sedang bersih-bersih di studio musik milik ibunya Jonyung. Tak lama kemudian, ibunya Jonyung yang bernama Yunhae datang. Di sini sebenarnya Yunhae tidak ingin Dae-jin membantunya membersihkan studio miliknya. Akan tetapi ibunya Dae-jin lah yang menyuruhnya untuk Yunhae. Tak hanya Dae-jin dan Jonyung, ibu mereka Si-young dan Yunhae juga bersahabat. Di suatu ketika terlihat Si-young yang sedang melukis seorang pria berondong. Namun si pria yang dilukisnya justru mengajak Si-young untuk bermain kuda lumping. Si-young pun menerima ajakan tersebut dan mereka langsung melakukan permainan itu. Di sisi lain terlihat Jonyung sedang berjalan menuju ke rumah Dae-jin. Sesampainya di rumah Dae-jin, dia pun terkejut karena melihat ibunya Dae-jin yang sedang bermain kuda lumping. Jonyung yang melihat hal itu hanya bisa diam saja dan menikmati tontonan tersebut. Namun tiba-tiba saja Dae-jin pulang ke rumahnya dan memanggil ibunya. Mendengar panggilan dari anaknya, Si-young kemudian bersembunyi karena takut jika anaknya mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Dan pada akhirnya, Si-young juga mengetahui bahwa Jonyung berada di dalam rumahnya dan melihatnya saat sedang bermain kuda lumping. Ketika Si-young dan pria itu sedang mengenakan kembali pakaian mereka, Jonyung mencoba untuk mengalihkan perhatian Dae-jin agar tidak langsung masuk ke ruangan tempat Si-young berada. Setelah itu, kemudian Si-young menemui Jonyung. Di sini Si-young mencoba meminta Jonyung agar tidak memberitahu kejadian yang telah dilihatnya kepada Dae-jin. Keesokan harinya terlihat Si-young yang sedang bersama dengan pria berondong tersebut. Di sini pria itu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan gelapnya dengan Si-young. Singkat cerita, Yorin mengajak Dae-jin dan Jonyung untuk minum bersama di suatu tempat. Namun di sini Yorin justru terus mendekati Dae-jin. Sementara itu, Dae-jin sendiri merasa risih dengan yang dilakukan Yorin, sehingga Dae-jin memutuskan pergi dari ruangan itu dan meninggalkan mereka berdua. Karena Yorin yang sudah mabuk, dia kemudian mengajak Jonyung untuk bermain kuda dengannya. Namun ketika permainan itu akan dimulai, Jonyung tiba-tiba saja tak ingin melanjutkannya, sebab dia merasa gugup dan belum berpengalaman untuk melakukan hal itu. Jonyung kemudian pergi dari tempat itu dan menenangkan dirinya. Tak lama kemudian ibunya Dae-jin datang menghampirinya. Lalu Jonyung menceritakan permasalahan itu kepada ibunya Dae-jin. Dan setelah mendengarkan cerita Jonyung, Si-young mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang bagus. Namun di sisi lain, wanita tersebut akan merasa kecewa mendengar hal itu. Jonyung kemudian semakin frustasi dan hal itu pun membuat Si-young khawatir. Di sini Si-young kemudian mencoba menghiburnya. Dengan senang, Si-young pun mencoba mengajari Jonyung bagaimana cara bermain kuda lumping agar nantinya lebih berani untuk mendekati para wanita. Lalu pada akhirnya, permainan kuda lumping pun dimulai oleh mereka. Beberapa hari kemudian terlihat Yorin yang menemui Jonyung dan mengajaknya pergi. Sementara itu, Dae-jin yang melihat hal itu kemudian terkejut karena dia tidak menyangka kalau Yorin mengajak Jonyung untuk jalan-jalan. Namun ternyata Yorin justru mengajak Jonyung pergi untuk melakukan aktivitas yang belum pernah mereka lakukan bersama sebelumnya. Jonyung merasa senang dan menerima ajakan Yorin dengan gembira. Jonyung yang sudah mendapatkan pengalaman pertamanya
Dia sangat senang bisa bermain bersama dengan Yorin. Di sisi lain, Dae-jin sedang bersama dengan Yunhye, ibunya Jonyung, di studio. Beberapa saat kemudian, Jonyung terlihat sudah pulang dengan wajah yang sangat bahagia karena telah berhasil menggarap lahan basah milik Yorin. Di malam harinya, saat di rumah, Dae-jin mengatakan kepada ibunya bahwa Jonyung saat ini sedang jatuh cinta. Mendengar hal itu, bukannya senang, Si-young justru terlihat kecewa dan sangat cemburu. Keesokan harinya, Jonyung terlihat sedang duduk untuk menunggu kedatangan Yorin. Setelah Yorin datang, mereka pun langsung pergi mencari tempat guna untuk bermain bersama kembali. Lalu setelah kejadian itu, Jonyung sangat senang karena telah menemukan jati dirinya sebagai seorang lelaki. Namun di sisi lain, Jonyung merasa tidak enak kepada ibunya Dae-jin karena sebenarnya dirinya menyukai ibunya Dae-jin, dan begitu juga sebaliknya, ibunya Dae-jin juga menyukai Jonyung. Singkat cerita, Jonyung melihat ibunya Dae-jin sedang bersama Brondong di dalam mobil. Di sini pria Brondong tersebut mengatakan bahwa dia ingin kembali kepada Si-young. Akan tetapi Si-young menolaknya karena pria itu datang jika ada butuhnya saja. Setelah Si-young meninggalkan si pria Brondong itu, kemudian Jonyung mengejar Si-young ke dalam rumah. Dia lalu menyarankan kepada Si-young agar menjauhi pria Brondong tersebut. Jonyung juga mengatakan bahwa dirinya menyukai Si-young. Akan tetapi Si-young mengatakan bahwa Jonyung hanya menginginkan serabi lampirnya saja. Dan dia juga mengatakan bahwa Jonyung merupakan teman anaknya. Sementara Si-young sendiri juga bersahabat dengan ibunya Jonyung. Mendengar hal itu, Jonyung hanya bisa diam saja karena perkataan Si-young memang benar adanya. Namun karena Jonyung masih sangat menginginkan Si-young, pada akhirnya Jonyung berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Yorin agar dia bisa bersungguh-sungguh dengan ibunya Dae-jin. Singkat cerita, Yunhye, ibunya Jonyung, terlihat sedang bingung karena suaminya memutuskan untuk bercerai dengannya. Sementara itu, Dae-jin mencoba mencari kesempatan. Ketika mendengar kalau ibunya Jonyung akan bercerai dengan suaminya, dia menyarankan agar Yunhye menyetujui perceraian tersebut. Dia juga mengatakan kepada Yunhye kalau dirinya begitu mencintai Yunhye dengan tulus dan sama sekali tidak memandang usia. Akan tetapi Yunhye menolaknya dengan alasan yang sama dengan Si-young. Namun Dae-jin terus meyakinkan Yunhye dengan mengatakan kalau dia mencintainya. Pada akhirnya Yunhye pun luluh dan Dae-jin kemudian mengajak Yunhye untuk bercocok tanam. Ketika mereka sedang beraktivitas, di sisi lain terlihat Jonyung yang sedang pulang ke rumahnya, dan di sini dia melihat ibunya yang sedang berkebun dengan sahabatnya sendiri. Melihat hal itu, dia kemudian langsung mengajar Dae-jin. Akan tetapi Dae-jin mengatakan bahwa dia juga telah mengetahui kalau Jonyung juga sudah berkebun bersama ibunya. Mendengar hal itu, Jonyung hanya bisa terdiam. Lalu film diakhiri dengan Si-young yang sedang melukis Jonyung sebagai modelnya. Dan tak lupa setelah itu mereka pun bercocok tanam, lalu film pun selesai.